warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Riri Cornelia, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indraprasta PGRI. Saya menyelesaikan S2 di Fakultas Teknik pada program studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana pada tahun 2017. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di semester genap adalah pemodelan sistem. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemodelan sistem dan simulasi. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh ini. Sedangkan Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sedangkan Assessment menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan sebenarnya apa itu kuliah pemodelan sistem. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan teknik industri Universitas Indraprasta PGRI dalam menggunakan keterampilan kuantitatif untuk membuat representasi dari sistem yang ada di industri. Representasi ini juga disebut sebagai model, yang dimana model ini nantinya dapat digunakan untuk bereksperimen terhadap berbagai macam materi atau intervensi dan juga solusi untuk memecahkan masalah tanpa harus khawatir merusak sistem yang sesungguhnya. Sehingga model ini dapat digunakan sebagai basis keputusan manajerial untuk meningkatkan performa industri. Sebagai contoh, misalnya, ada sebuah pertanyaan seperti bagaimana layout pabrik yang paling efisien untuk industri otomotif yang memiliki kerangka alur kerja tertentu? Seperti apa juga layout antrian yang optimal pada sebuah sistem pelayanan? Contohnya antrian SPBU, antrian vaksinasi, antrian loket bank, dan juga antrian-antrian di pelayanan jasa lainnya. Nah, mungkin pertanyaan ini juga bisa diperuntukkan untuk industri lainnya, misalnya industri farmasi, industri pendidikan, dan sektor-sektor usaha lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita memiliki banyak alternatif solusi, tetapi kita tidak akan pernah tahu seperti apa dampak yang dihasilkan ketika kita mengimplementasikan alternatif-alternatif solusi tersebut. Sehingga dapat melakukan sebuah simulasi jika kita mampu memodelkan sistem industri yang kompleks itu ke dalam sebuah model komputer dengan berbagai macam hubungan kuantitatif yang sudah didapatkan. Lalu kita modelkan dan kita simulasikan dengan berbagai macam alternatif yang kita miliki. Dan juga dari hasil model tersebut dapat kita lihat ada dampak alternatif-alternatif yang nantinya bisa kita jadikan sebagai basis untuk diterapkan di dunia industri yang nyata. Di situ kita bisa mendapatkan sebuah insight tanpa harus merusak sistem yang sebenarnya. Inilah kemampuan esensial yang ingin dihadirkan untuk mahasiswa mata kuliah pemodelan sistem ini sebagai lulusan teknik industri. Karena salah satu tugas inti dari lulusan program studi teknik industri di Universitas Indraprasta PGRI ini adalah kemampuan untuk merancang, menginstal, dan juga mengevaluasi sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, khususnya di industri.
Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik yang mendalam dari mahasiswa, maka mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS dan juga telah menyelesaikan atau telah lulus mata kuliah statistik dan juga operasional riset. Lalu kemudian apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini yang kemudian menjadi aspek delivery? Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver atau yang saya bawakan pada mata kuliah ini, tentu saja saya beserta tim pengajar lainnya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi teknik industri. Dari pencapaian pembelajaran lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dimana disebut dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi teknik industri. Bisa saya paparkan di sini, program studi teknik industri Indraprastha PGRI memiliki capaian pembelajaran yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah, rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, ataupun eksperimental. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dengan melaksanakan riset analisis, interpretasi data, dan sintesa informasi untuk memberikan solusi. Dan juga mahasiswa mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat, perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan juga komputasi yang sesuai untuk melakukan rekayasa. Terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dalam kuliah pemodelan sistem ini tentunya. CPMK yang digunakan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengenali terlebih dahulu gejala masalah dan merumuskan masalah, perancangan, atau perbaikan sistem terintegrasi nyata. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep sistem, pendekatan sistem, model, dan pemodelan sistem. Mahasiswa mampu memformulasikan masalah dan membuat karakteristiknya, dan juga mampu memformulasikan masalah dari masalah yang dirumuskan. Kemudian mampu juga mahasiswa dituntut untuk bisa merumuskan langkah-langkah pencapaian solusi, serta analisis dari formulasi model yang dibentuk. Mahasiswa juga harus mampu menentukan variabel-variabel dan parameter serta relasinya dalam suatu persoalan sistem terintegrasi dengan menggunakan perangkat lunak, spreadsheet, software sebagai pendukung analisis data. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 7 sub CPMK yang mendukung tercapainya 4 capaian pembelajaran pemodelan sistem tersebut. Dan dari 7 sub CPMK ini, kami bagi menjadi 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan tidak termasuk UTS dan UPM, untuk mempermudah penyampaian apa yang di-deliver, kami membagi 4 bagian besar, di mana bagian pertama itu pembekalan teori pemodelan dan simulasi yang diberikan dalam 4 topik pertemuan. Yang pertama ada sistem dan berpikir sistem, konsep sistem dan pemodelan,
karakteristik sistem, model, dan simulasi, pemodelan sistem untuk pemecahan masalah. Di bagian kedua itu kita pembuatan model konseptual, di mana pembahasan proses pendefinisian masalah, ada juga langkah-langkah pemodelan, pembuatan influence diagram, proses pemodelan matematika sederhana. Di bagian ketiga kita membahas keterampilan membangun model, pemodelan dengan formulasi matematika deterministik, dan juga pemodelan dengan formulasi matematika stokastik, analisis model dan implementasi model, parameter model, verifikasi dan validasi model. Di bagian keempat, ada keterampilan membangun model diskrit industri yang kompleks. Di sini saya memberikan studi kasus pemodelan sistem sebagai project final di tugas akhir mahasiswa semester. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama adalah penyampaian dengan menggunakan textbook, sehingga untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar, yaitu Theory of Modeling and Simulasi, dan juga Simulation Using ProModel. Edisi ketiga juga saya gunakan sebagai referensi pada mahasiswa untuk mendukung mereka dalam menganalisis model dan mengerjakan studi-studi kasus yang ada. Selain itu juga, saya juga memberikan suplemen bacaan dari jurnal-jurnal terkait pemodelan sistem dan simulasi ini yang terupdate mengenai perkembangan keilmuan pemodelan dan simulasi ini ke depannya. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini, dan juga bahan bacaan saya sarankan juga kepada mahasiswa untuk yang berbahasa Inggris. Kenapa? Agar mahasiswa juga memiliki pengayaan vocabulary untuk menambah dan mampu mengakses informasi yang lebih luas, dan juga menjadi terbiasa untuk membaca literatur internasional. Yang kedua, pembahasan studi kasus di kelas setiap minggunya. Saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah studi kasus secara berkelompok, namun untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Dengan cara ini saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa terdorong untuk menjadi lebih well prepared, karena setiap orang memiliki probabilitas yang sama untuk maju di setiap kesempatan. Nah, itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas mata kuliah pemodelan sistem ini. Sekarang kita lanjut untuk membahas bagaimana interaction atau bagaimana saya berinteraksi pada mahasiswa dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajarnya bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ini berbasis kepada prinsip Student Center Learning atau SCL, di mana SCL ini merupakan sebuah metode yang mengedepankan atau menekankan partisi aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Dalam perkuliahan, saya ada beberapa saluran komunikasi juga yang saya gunakan saat di dalam kelas. Selalu mencoba untuk mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, mengemukakan isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan secara komunikatif dan dua arah. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dan diadopsi pada mata kuliah untuk meningkatkan efektivitas interaksi adalah Google Meet, Zoom Cloud Meeting yang bisa digunakan untuk kolaborasi mahasiswa secara real time. Kemudian saya juga menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Indraprasta PGRI, yaitu adalah LMSIK. Kemudian saya juga menggunakan Mentimeter untuk membuat presentasi yang lebih atraktif. Dan juga saya menggunakan media Telegram sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas, dan saya fasilitasi selama 24 jam. Saya juga tidak jarang untuk melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan di dalam grup Telegram tersebut. Sehingga
kita bisa melakukan peningkatan komunikasi interaktif antara saya dengan mahasiswa menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, saya juga menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka sudah kerjakan. Dengan ini, maka saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan cara menitikberatkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa, maka dengan secara teori mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa dan juga memiliki peluang potensi ilmu yang akan didapatkan menjadi lebih besar. Demikianlah adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Kemudian kita berlanjut dalam aspek assessment. Di dalam aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan apa performa yang mereka berikan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk bagian asesmen sebelum perkuliahan atau di awal perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan pada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang akan dinilai selama kuliah ini berlangsung. Dan juga saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan hingga akhir semester. Adapun ini merupakan poin yang termasuk dalam kontrak pembelajaran yang di-upload di LMS Universitas Indra Prasta PGRI tentunya. Selain itu, pengukuran atau asesmen kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Sehingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan apa sub CPMK yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa. Sebagai contoh skema penilaian yang saya sampaikan adalah meliputi keaktifan mahasiswa dalam partisipasi belajar mengajar, tugas mingguan, UTS, kuis, dan juga final project untuk menyelesaikan suatu studi kasus dalam sebuah sistem terintegrasi. Bentuk evaluasi yang saya lakukan dalam satu semester dalam kegiatan belajar mengajar dan disertai dengan hubungan metode asesmen tersebut dengan sub CPMK, instrumen penilaian merupakan bukti tugas dan bobot penilaian. Sekali lagi, hal ini sudah disampaikan sejak awal perkuliahan mahasiswa hingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria-kriteria penilaian, dan ini membuat mereka mampu mempersiapkan dengan lebih baik kinerja mereka untuk mengikuti perkuliahan di kelas pemodelan sistem. Demikianlah 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah pemodelan sistem, mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pemodelan sistem secara online, yaitu suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semester 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini ada mata kuliah pemodelan sistem tepatnya ya yang akan saya berikan di sesi ini, yaitu mengenai sistem atau konsep sistem. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu nih, sebenarnya
apa sih sistem itu? Ya, apa itu sistem? Nah, istilah sistem ini sebenarnya sudah familiar ya, diperdengarkan pada saat kalian melakukan perkuliahan di teknik industri tentunya ya. Ada yang tahu di sini mengenai sistem? Apa itu arti sistem? Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Karena sebenarnya pada intinya adalah ini materi, kalau kita seorang industrial engineering itu sudah diulang-ulang sebenarnya ya. Pasti bicara mengenai sistem, ya kan? Dan saya yakin dari kalian bisa lah memberikan asumsinya terkait mengenai sistem ini sendiri ya. Boleh, silakan yang mau berpendapat untuk memberitahukan kepada saya menurut pemahaman kalian dengan bahasa kalian masing-masing. Silakan ya. Saya Bu mau jawab. Oke, siapa itu di situ? Fajri Bu. Fajri, oke silakan Fajri. Gimana nih Fajri? Menurut saya, Fajri? Ya Bu, menurut saya sistem itu suatu kumpulan elemen atau bagian yang saling berkaitan satu sama lain sehingga elemen tersebut menjalankan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, good. Jawabannya bagus sekali nih Fajri ya. Yang lain, mahasiswa kedua mungkin ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Saya mau coba jawab. Kalau menurut saya itu sistem itu cara apa ya, cara penyelesaian gitu, cara penyelesaian yang mana terdapat dalam itu unsur-unsur yang saling terhubungan, Bu. Oke, good. Terima kasih Aldi dan juga Fajri ya. Sebenarnya sistem itu dideskripsikan sebagai komponen-komponen yang lebih dari satu. Coba kalau kalian perhatikan ya. Misalnya kalau kita lihat dari elemen-elemen yang seringkali kita sebagai orang industrial engineering ini selalu diingatkan dengan jargonnya 5M. Masih ingat nggak 5M? Apa aja? Ada man, ada mesin, ada metode, dan juga ada money, ada material, dan sebagainya. Dan kemudian semuanya itu saling terintegrasi satu sama lain. Oke ya. Nah, kita masuk lagi ke slide berikutnya ya. Menambahkan bahwa selain adanya elemen-elemen yang kemudian berbeda, elemen-elemen ini kemudian saling terinteraksi. Jadi ada kata kunci yang pertama, yaitu yang bisa kita tarik, berarti sistem ini memiliki elemen yang lebih dari satu elemen, ya kan kalau kalian perhatikan ya. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah yaitu adanya interkoneksi, jadi saling berhubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, yang ketiga tadi ya yang dikatakan oleh Fajri ya, bahwa mereka punya common purpose, artinya apa? Punya tujuan yang sama, jadi mewujudkan satu tujuan yang sama. Jadi dengan mereka berinteraksi, kemudian saling terkoneksi, saling terikat satu sama lain, seperti itu mereka sedang menuju common purpose. Karena dengan berinteraksi, itulah tujuan yang mereka bisa capai, sebenarnya begitu ya. Lalu bagaimanakah ketika ditanya, misalnya dari mana sih sistem itu dikemukakan atau dari mana sebenarnya definisi tersebut berasal gitu ya. Nah, karena banyak sekali nih kalau mengetahui definisi-definisi sistem yang kita baca dari banyak literatur tentunya ya, dan definisi sistem itu sangat banyak. Jadi kalau kalian misalkan main-main nih ke fakultas MIPA atau bertukar pikiran dengan mahasiswa MIPA gitu ya, matematika, bertukar pikiran dengan mahasiswa ekonomi gitu ya, atau yang lainnya, atau bahkan mahasiswa seni, nah mereka ini akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sistem, ya sesuai dengan disiplin keilmuan mereka yang mereka ketahui ya. Jadi bergantung dari latar belakang disiplin keilmuannya. Nah, kita sebagai industrial engineering memang betul tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sistem adalah seperti ini nih. Kalau yang di sini saya gunakan definisi yang dikemukakan oleh
Kelton ya di tahun 2011, bahwa pemodelan sistem ini adalah definisi yang diberikan dalam sebuah bukunya yang terkait mengenai teori of modeling dan simulasi ya. Di sini dijelaskan bahwa nih sebuah sistem itu sebenarnya sangat generik. Namun di sini kita bisa menggunakan sistem tersebut untuk mendeskripsikan suatu set related komponen ya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi ada set related komponen yang saling berkaitan, get working together. Jadi bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan ataupun meraih tujuan untuk mencapai. Contohnya misalnya ya, kalian ingin mencapai IPK tertinggi goals-nya nih ya di semester ini. Itu adalah salah satu tujuan. Atau saya ingin mencapai S1 dalam waktu 3 tahun misalnya. Nah, itu adalah goals kalian ya. Nah, sekarang ini saya punya gambar. Ada gambar terlihat ya? Nggak ada gambar gambar A dan gambar B. Benar? Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih buat kalian nih. Gambar di slide tersebut itu ada 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Kira-kira ada berapa banyak sistem yang ada pada gambar tersebut? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Ada berapa sistem sebenarnya? Ada 1 sistem kah? Atau ada 2 sistem? Ayo silakan. Dika, mungkin Dika? Coba Dika. Ada berapa sistem Dika? Kalau kamu lihat gambar di slide tersebut, ada berapa sistem? Saya boleh bantu jawab, Bu? Iya. Silakan. Kalau menurut saya ini ada 2 sistem, Bu, sistem A dan sistem B. Yang mana pada satu ya. Ada 2 sistem berarti ya. Oke lah, untuk saat ini kita sepakat di 2 sistem ya. Kalau kita mengacu ke teoritis ya, ini termasuk sebenarnya 2 sistem, benar ya. Karena di sini kita lihat bahwa interkoneksinya antara gambar A dan yang ini gambar B adalah satu sistem yang berbeda. Nah, jika tadi kita bicara mengenai konteks, nah kalau konteks ini beda lagi, bahwa satu sistem ini juga mempengaruhi sistem yang lain yang tadi saya bilang. Jika A mempengaruhi B, maka menjadi satu sistem. Jadi misalnya kalau komponen yang di gambar B ini merupakan komponen kritikal yang kemudian dia masuk untuk mempengaruhi kinerja dari sistem yang ada di gambar A, maka disebut menjadi satu sistem. Paham sampai situ? Mengenai sistem? Bisa dipahami. Oke, baik. Oleh sebab itu, kepada kalian nih yang saat ini sedang mengampuh mata kuliah pemodelan sistem, dan ini menjadi suatu hal yang paling fundamental sebelum kalian belajar tentang pemodelan sistem itu sendiri. Jadi kalian harus membedakan apakah ini satu sistem, apakah ini 2 sistem, ataupun ini menjadi banyak sistem. Jadi harus bisa membedakan ya. Nah, kalian perlu mengetahui bahwa properties of the system itu sendiri. Jadi sebenarnya sistem itu harus memiliki yang namanya properti-properti. Seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bisa dilihat, misalnya saya mengambil pendapat di sini dari Akov ya, dalam paper seminarnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa sistem itu yang pertama adalah harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi ada beberapa properti yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem agar bisa disebut sistem tadi ya. Nah, misalkan tidak terpenuhi salah satu kriteria atau komponen, maka ini bukanlah suatu sistem gitu ya. Properti ini sekali lagi diadopsi oleh si Akov ini memang dalam konteks pemodelan sistem. Jadi kita bicara mengenai pemodelan sistemnya, bukan bicara matematika, bukan bicara ekonominya, itu sudah beda konteks. Jadi memang
kita tidak bisa menggunakan konteks yang lain ya dalam contoh kasus seperti ini. Sebagai contoh, misalnya kita menganalisa sebuah sistem dan kemudian sistem itu kita lakukan diskoneksi atau pemutusan hubungan sepihak. Jadi seperti tadi yang kita bilang, kita cabut elemennya atau komponennya, kemudian dia akan kehilangan kemampuan untuk atau kehilangan properti esensialnya dari sistem itu sendiri. Contoh nyatanya seperti ini. Kalian pasti setiap hari lewat jalan raya dan itu yang disebut dengan sistem lalu lintas ya. Ya kan? Setiap hari lewat ya. Kalian mobilitas keseharian pasti lewat jalan raya. Nah, sistem lalu lintas itu memiliki beberapa komponen ya. Ada banyak elemen, yaitu ada kendaraan, ada jalan, ada lampu lalu lintas, ada polisi gitu ya. Nah, jika dalam suatu kondisi atau studi kasus terjadi nih ya, sering lah kalau saya lihat sering sekali terjadi, biasanya tuh ada kendala di lampu merahnya. Ternyata lampu merahnya itu tidak aktif atau tidak nyala gitu ya. Nah, kira-kira lantas apa tuh yang terjadi apa kira-kira? Wah, jadi riweuh gitu ya. Jadi jadi menimbulkan masalah baru gitu ya, jadi tidak terkontrol, jadi tidak kondusif dan lain sebagainya. Maka akan muncul masalah yang membuat sistem tersebut terganggu, ya kan ya, dan kehilangan kemampuan tadi. Kemampuan apa? Kemampuan essential properties-nya. Misalkan, inilah yang dimaksud oleh si Akov tadi ya sebenarnya. Tadi jika diambil satu komponennya, maka kehilangan kemampuan dari sistem itu sendiri. Terus kemudian nih, jika misalkan satu komponennya itu kita ambil dari sebuah sistem, maka komponen itu tidak bisa meraih purpose tanpa kerjasama dari yang lain. Nah, jika itu terjadi, maka disebut dengan sistem. Ya, jadi misalnya kalau salah satu kita ambil atau kita hilangkan, nah itu menjadi suatu sistem gitu ya, seperti itu rekan-rekan. Nah, dalam konteks tadi, misalkan kita perlu memisahkan nih gambar satu, saya kembali lagi ke gambar yang A dan yang gambar yang B, seperti itu ya. Mereka bisa meraih purpose mereka karena apa? Ketika saya pisahkan antara A dan B, tidak saling berhubungan, maka di sini mereka bukanlah satu sistem, tetapi terdiri dari dua sistem tadi ya. Bisa kita ambil contoh misalnya di studi kasus yang nyata, kalian pernah melihat penggabungan antara area terminal, misalnya contohnya Transjakarta atau stasiun gitu ya, dengan pusat perbelanjaan. Nah, itu kan terdiri dari dua sistem ya, dua sistem yang berbeda. Sistem transportasi gitu ya, pelayanan transportasi dan juga pelayanan pusat perbelanjaan dan lain-lain ya. Nah, ketika salah satu komponen dicabut atau dipindahkan gitu ya, misalnya pusat perbelanjaannya tiba-tiba dipindahkan seperti itu, maka sistem tersebut masing-masing masih mampu meraih purpose walaupun tidak saling berhubungan ya. Nah, karena di sini dijelaskan oleh si Akov ini ya, bahwa syarat properties untuk sebuah sistem yang dinyatakan dalam satu sistem itu adalah ketika misalnya kita cabut komponennya, kemudian kita biarkan komponennya bekerja sendiri, maka komponen tersebut akan meraih purpose tertentu. Ketika itu bisa terjadi, maka ia termasuk dua sistem, bukan satu sistem ya. Nah, seperti itulah modeling. Kita lanjut ke part yang selanjutnya. Jadi sistem modeling ini adalah bagaimana kalian bisa menggabungkan antara dunia yang ada saat ini atau the new real world atau realita yang terjadi dengan simulasi studi kasus. Jadi gimana sih dunia virtualnya, bagaimana sih? Kemudian sistem modeling ini merupakan mata kuliah yang sebenarnya berupaya untuk mentransfer ilmu kepada Anda-Anda semua di sini, kemudian untuk menggunakan model sebenarnya gitu ya. Jadi terutama model apa? Model matematis sebagai dasarnya. Nah, model matematis yang bisa digunakan sebagai logical representasi of system ini
Jika kalian menggunakan model matematis kuantitatif, kemudian kalian bisa membuat representasi sistem yang digunakan simulasi. Untuk apa menggunakan apa namanya itu model gitu ya, untuk mengambil keputusan sebagai basis keputusan, terutama misalnya keputusan-keputusan manajerial. Bisa juga digunakan dalam keputusan-keputusan analisis industri, yang di situ ya, apa itu? Iya, analisis industri. Kemudian bisa juga keputusan-keputusan yang jauh lebih kompleks lagi untuk membuat kebijakan. Kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Kita bicara mengenai konsep. Nah, kita mulai bicara konsep ini, tentu saja kita lihat peran kalian nanti akan lebih banyak ke konsep ini. Jadi kalian adalah seorang industrial engineer, kalian kemudian mencoba bagaimana memahami sistem yang sebenarnya, tentu saja dengan kemampuan kalian untuk menganalisis sebuah sistem. Jadi penting ya, yaitu terdiri dari komponen apa saja sistem ini, kemudian apa gitu, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana relasinya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh seorang industrial engineer. Kemudian bagaimana hubungannya? Ada tidak hubungannya antara satu elemen dengan elemen yang lain? Kemudian bagaimana konteksnya terkait dengan sistem yang lain? Apakah sistem ini berhubungan dengan sistem yang lain atau tidak? Ya tadi ya, misalnya ketika ada dua sistem yang dibuat jadi satu sistem, nah itu harus diteliti lebih lanjut dan sebagainya. Kemudian kalian bisa membuat konsep itu di dalam mental model, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam model komputer atau model kuantitatif yang ada di dalam komputer ya. Misalnya kalian adopt software Pro Model atau adopt software AnyLogic dan lain-lain. Sehingga apa? Model ini kemudian bisa kalian gunakan untuk melakukan simulasi yang nantinya bisa menjadi basic managerial decision making, jadi pembuat keputusan ya. Oke, baiklah semuanya yang ada di sini, saya minta kesempatan kalian untuk membahas terkait apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk membahas sistem itu, model itu apa gitu ya, kenapa model itu penting untuk kita sebagai industrial engineering. Nah, di sini saya juga pengen tahu nih pendapat kalian ya mengenai manfaat mendasar selain yang tadi sudah saya sampaikan gitu panjang lebar ya. Kalian sebutkan nih sebenarnya manfaat mendasar apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar pemodelan sistem. Nah, untuk menjawab silahkan menurut kalian dengan bahasa kalian masing-masing, manfaatnya apa sih kalau belajar modeling and simulasi ini? Kira-kira Ginanda sudah belajar sistem, manfaatnya apa yang bisa kamu dapatkan untuk diri kamu sendiri? Silakan Anda. Kalau menurut saya dalam pemodelan sistem itu guna untuk merancang seperti apa tujuan kita nanti untuk mencapai tujuan kita, Bu. Dapat mengetahui peran masing-masing, Bu, dari sistem-sistem tersebut, Bu. Contohnya sistem transportasi, lalu lintas, segala macam. Oh, jadi untuk lebih tahu ya konteksnya yang mau kita bahas apa gitu ya sebenarnya. Iya, Bu. Jadi bukan tujuannya dari tujuan masing-masing yang kita tahu masing-masing aja, Bu. Tapi gara-gara sistem ini kan kita jadi tahu lebih detailnya, Bu. Nah, itu lebih tahu lebih detail. Jadi kalian lebih, walaupun itu hal yang kecil gitu atau hal yang sepele, tapi harus difikirkan sebagai orang industri gitu ya. Good. Oke, saya lanjutkan saja bahwa jika kita ingin memahami suatu sistem yang kompleks, nah itu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi dengan kita mempelajari sistem ini, harapannya adalah kita bisa memodelkannya dulu ya. Kita pahami dulu modelnya, kemudian agar bisa apa? Agar bisa melihat tadi seperti yang Indra sampaikan secara sistematis, Jainul sampaikan secara sistematis. Kemudian juga ada kita bisa memilih mana yang tidak perlu, mana yang perlu.
Jadi ada koreksi biaya. Jadi kalau misalkan kita melakukan trial and error dan tidak bisa berjalan dengan baik, maka kita harus melakukan koreksi atau evaluasi atau melakukan pembenahan diri. Ya, pembenahan diri ini dalam artian kita coba trial error lagi daripada kita buang-buang biaya buat observasi lanjut. Lebih baik kita coba dulu nih pakai model ya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, itu salah satu manfaat dari model. Kemudian juga kita bisa mengeksplor alternatif ini yang tadinya implementing our solution without risk and failure. Jadi aman. Jadi bagaimana kita mengeksplor alternatif-alternatif tadi, langkah-langkah goals kalian. Oh, jika saya seperti ini, apa yang akan terjadi? Kita lihat lagi reaksinya seperti apa. Jika saya melakukan alternatif A, kita melakukan alternatif B, kita lihat lagi bagaimana hasilnya ya. Visualisasi data ini seringkali data itu memiliki bentuk yang kurang menyenangkan ya. Kadang kita berpikirnya malah jadi rumit nih ketika ngelihat, apalagi kalau bentuknya rumus atau bentuknya nominal angka dan lain-lain. Jadi diharapkan dengan modeling simulasi ini kita bisa meyakinkan stakeholder untuk bisa mengkomunikasikan yang insight untuk lebih efektif dan lebih efisien lah, intinya seperti itu. Karena semuanya divisualisasikan dengan lebih baik. Alternatif yang mana yang paling baik yang harus kalian tentukan di sini, ini juga jadi manfaat buat kalian dalam mempelajari sistem dengan kriteria yang kita inginkan dan bisa memberikan kita pengetahuan untuk bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang baik gitu ya, sebagai umpan balik praktis kita untuk merancang sebuah sistem. Bagaimana simulasi dapat melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah dengan simulasi kita bisa menangkap adanya saling ketergantungan antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan informasi tentang bagaimana sih ukuran kinerja suatu sistem gitu ya. Yang ketiga, ya tadi menarik secara visual dan menarik minat orang untuk melihat, untuk mempelajari ya. Yang keempat adalah memberikan hasil yang mudah dipahami dan dikomunikasikan. Kemudian bisa dengan simulasi ini juga, kita juga bisa menghemat biaya, menghemat tenaga, bisa dilakukan kapan saja. Bahkan kita bisa setting sendiri kapan itu dilakukan. Dan perlu perhatian detail terhadap desain-desain tadi. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita lanjut lagi di grup untuk meneruskan diskusi-diskusi mengenai jurnal-jurnal terkait pemodelan sistem dan simulasi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Saya juga melampirkan link Zoom rekaman proses belajar mengajar di kelas online yang dapat dilihat di deskripsi video ini. Demikianlah cuplikan video mengajar saya dengan mahasiswa melalui media online. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.